Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman Schule. Pada video kali ini saya ingin berbagi atau menjelaskan hal yang sangat perlu atau penting teman-teman ketahui, yaitu tema mengenai kenapa banyak orang yang gagal di Jerman. Artinya ini mencakup dari program au pair, FSC, BFT, Ausbildung maupun studi ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di grup, baik itu grup Facebook ya, itu pasti ada aja mungkin yang bertanya bagaimana sih cara perpindahan antara visa studi ke visa FSC maupun visa Ausbildung, atau bagaimana cara perpindahan dari visa Ausbildung ke FSC, atau bagaimana pokoknya tingkatannya itu menurun gitu. Yang harusnya kan kalau misalnya student dari S1 ke S2 gitu kan, atau kalau misalnya mau FSC, kalau FSC pasti dari FSC ke Ausbildung gitu, karena kan karir itu bertingkat gitu. Nah, saya selalu bilang ke peserta yang berangkat atau udah tiba di Jerman itu, pasti saya selalu bilang semoga nyaman, semoga betah di Jerman dan lancar proses atau program yang diikuti dan bisa membangun karir lebih tinggi lagi gitu. Itu pasti selalu saya ucapkan. Kenapa? Karena dari saya pribadi memiliki target atau berkeinginan teman-teman yang ke Jerman atau teman-teman yang berangkat melalui Jerman Schule itu, kalian tidak hanya sekedar ikut program di Jerman. Artinya nggak sekedar au pair saja, nggak sekedar FSJ saja. Artinya karir kalian di sini dimulainya, hidup kalian dimulainya di Jerman, dan karir akan berkembangnya pun nanti di Jerman. Artinya ya kalau misalnya kalian memutuskan di Jerman, ada tingkatan karir au pair, FSC, BFD, Ausbildung gitu. Atau kalau misalnya studi nanti bisa masuk dual studium atau misalnya studi gitu. Itu yang saya harapkan. Tapi kan harapan bisa saja nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Dan dari beberapa kasus ada juga peserta yang nggak kuat akhirnya pulang ke Indo. Nggak kuat, misalnya contohnya dari au pair, gas familinya itu nggak friendly, atau marah terus, ngomel terus, atau misalnya komplain terus. Artinya kalau misalnya kita tinggal sama orang, contohnya sama keluarga kita saja, misalnya tante atau saudara dari si papa, saudara dari mama gitu. Kalau misalnya kita tinggal di situ, orang yang punya rumah ngomel, ngedumel, marah terus, kan otomatis kita sebagai tamu di situ yang tinggal mungkin cukup lama di situ, otomatis nggak nyaman kan. Ada perasaan apakah dia marahnya ke kita, apakah dia nggak nyamannya karena kita tinggal di sini ya gitu. Apalagi kita orang Asia, orang Indonesia yang pasti banyak jiwa perasanya. Kok kayak gini gitu kan, sama kita apa sama siapa nih dia marahnya gitu, pasti ada rasa nggak nyaman itu gitu. Nah, itu salah satu contoh kenapa orang gagal untuk program au pair. Nah, saya berharapnya teman-teman kalau misalnya sudah menentukan gas family atau calon keluarga A, bertahan sampai selesai di keluarga tersebut. Kecuali memang ada beberapa poin yang keluar dari kontrak, seperti adanya pemukulan, adanya jam kerja yang sangat over, adanya gaji yang tidak dibayar, adanya Vertrag yang tidak sesuai, seperti kasih Deutschkurs itu 50 euro tapi nggak dikasih misalnya, atau nggak dikasih jam untuk belajar, nggak dikasih jam untuk istirahat, atau lagi sakit disuruh kerja. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kalian pindah gas family. Tapi selama gas family-nya oke, walaupun misalnya kalian pindah ke gas family A, B, C, D dan programnya au pair, saya rasa tugasnya sama. Pasti kalian juga akan ada jaga anak dan melakukan pekerjaan rumah ringan gitu. Mungkin khususnya buat keluarga yang punya Putzfrau atau ART itu lebih memudahkan buat teman-teman. Artinya tidak perlu melakukan pekerjaan rumah yang ditentukan, tapi mungkin cukup jaga anak dan main sama anaknya saja gitu. Nah, faktor apa lagi sih selain gas family yang tidak friendly atau tidak baik itu ya? Paling penting atau yang paling utama pasti faktor bahasa Jerman. Artinya kalian kalau nggak bisa bahasa Jerman, bagaimana caranya komunikasi? Bagaimana komunikasi di sini nggak cuma komunikasi dengan antar orang lingkungan ya. Artinya komunikasi, kalian berbelanja bayar sendiri, kalian ngurus visa perpanjang sendiri, kalian ganti Krankenversicherung atau ganti asuransi kesehatan harus urus sendiri. Kalian naik angkutan umum
pakai Google Map, terus lihat Verbindung keberangkatan jam berapa sampai jam berapa, naik bis apa, U-Bahn apa, S-Bahn apa. Dan itu kan butuh kemampuan bahasa Jerman yang cukup. Contohnya simpelnya, kalian pengen beli tiket kereta. Nah, bagaimana cara mengoperasikan tiket kereta yang belinya di di mesin otomat gitu, di mesin yang ada di setiap halte Stelle atau U-Bahn gitu. Nah, itu kan butuh kemampuan bahasa Jerman, apa perintahnya. Nah, ada rasa nanti nggak nyaman, ada rasa nanti nggak sanggup, nggak kuat kalau misalnya kalian nggak bisa berkomunikasi bahasa Jerman dengan baik. Artinya bahasa Jerman kalian jelek, bahasa Inggris juga nggak bisa. Bagaimana caranya untuk membuat kalian nyaman hidup di Jerman kayak itu? Sementara ini aja takut, beli ini aja ntar gimana. Misalnya liburan, kalian tinggal di Jerman udah 6 bulan, mau setengah tahun di Jerman tapi belum kemana-mana. Itu kan menurut saya tuh sayang sekali kayak gitu, karena Jerman deket ya, dari mana kalian ke Belanda itu cuma 7 jam, Paris cuma 7 jam, terus kalian mau ke Italia itu cuma 9 jam gitu, dan itu bisa dijangkau dengan bis atau bisa dijangkau juga dengan pesawat kayak gitu. Apalagi naik pesawat gitu ya, lebih deket lagi, dan biayanya tentu lebih murah ya daripada kalian yang dari Indonesia direct ke Paris, lebih dekat dari Jerman ke Paris kayak gitu. So, jangan pernah bahasa Indonesianya mengurung diri kalian hanya di rumah saja. Artinya kalau misalnya kalian libur, usahakan keluar. Kalau misalnya kalian nggak punya teman, ya udah keluar aja gitu. Ya, kalian bisa melihat informasi apa sih, atau kalian bisa ikut festival apa, atau misalnya kalian bisa ikut klub apa gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian hidupnya sendiri, contohnya nih, kebanyakan bahasa Jerman yang nggak berkembang tuh seperti ini. Kumpulnya sama orang Indonesia aja, keluar sama orang Indonesia, apalagi ini khususnya yang tinggalnya program FSJ BFD ya, ataupun Ausbildung, satu kamar atau misalnya satu WG tempat tinggal sama orang Indonesia, terus juga keluarnya pun sama orang Indonesia. Bukannya saya membatasi kalian untuk berinteraksi dengan orang Indonesia, tapi saran saya di saat kalian baru nyampe di Jerman, secukupnya saja interaksi dengan orang Indonesia, tapi perbanyak komunikasi dengan orang asing. Karena kalau misalnya kalian komunikasinya dengan orang Indonesia saja, kalian akan merasa nyaman dengan bahasa ibu kalian gitu. Artinya merasa nyaman dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang asing, itu akan ada rasa keterpaksaan untuk kalian ngomong bahasa Jerman. Mau nggak mau, betul atau salah, kalian harus komunikasi, harus ngomong gitu kan. Karena nggak mungkin kalau misalnya kalian punya teman misalnya dari Afrika, terus kalian ajak ngomong bahasa Indonesia, nggak akan nyambung kayak gitu. Jadi saran saya, hindari untuk komunitas orang Indonesia di saat kalian pertama nyampe di Jerman, karena itu nanti mungkin akan membuat kalian berada di zona nyaman lagi gitu, takut untuk berinteraksi gitu. Nggak semua orang seperti itu, saya juga nggak menjustifikasi semua orang yang berkumpul di orang Indonesia nanti bahasa Jermannya nggak berkembang, nggak seperti itu. Hanya saja untuk kalian yang baru sampai atau baru datang dari Indonesia, saran saya kembangkan dulu bahasa Jermannya, karena kalau misalnya komunitas orang Indonesia itu selalu ada gitu setiap saat gitu, setiap kota pun pasti ada kayak gitu. Secukupnya saja gitu, cuman lebih dipaksakan komunikasi bahasa Jermannya, lebih dipakai bahasa Jermannya gitu. Nah, kemudian apalagi sih yang menyebabkan orang itu gagal di Jerman? Ya gini, setiap kita yang dari Indonesia itu berbeda dari kalangan ya, ada kalangan atas, bawah, menengah kayak gitu. Ada orang juga yang mungkin program au pair di Jerman, tahu-tahu nyampe Jerman disuruh bersihin toilet misalnya. Ada juga orang yang menolak kayak gitu. Ada juga orang ngelakuin aja cuma bersihin toilet, biasanya di rumah juga ngebersihin kayak gitu. Toh yang pakai kita doang kayak gitu kan, yang pakai pun kita ya, yang kotor pun kita, yang ngebersihin tentu lagi kita kayak gitu kan. Terus juga ada juga pasti merasa dibabukan, apalagi ini khususnya program au pair ya, kok kayak gini, nggak kayak gitu gitu. Nah, ada yang namanya kalau misalnya kalian au pair, nggak cuman merawat atau bermain mengasuh anak dari keluarga angkat kalian, tapi ada juga
tanggung jawab di mana teman-teman au pair itu melakukan pekerjaan rumah ringan kayak gitu. Artinya ada pekerjaan yang harus teman-teman lakukan. Contoh misalnya nyapu di Jerman pun pakai mesin vakum. Itu menurut saya sih nggak berat ya, makanya disebut pekerjaan ringan gitu. Kemudian nyuci piring pun di Jerman pakai mesin. Kalian hanya perlu piring kotor masukin mesin cuci piring. Kalau udah selesai kalian masukin lagi ke lemari tempat piring yang bersih kayak gitu. Nyuci pun pakai mesin kayak gitu. Jadi ngeringin pun pakai mesin gitu. Cuman ada juga keluarga Jerman yang ngeringin baju itu masih digantung ya, di jemuran gitu. Oke, nah apa aja nanti pekerjaan ringan yang harus kalian lakukan itu nanti harus kalian komunikasikan dengan gas family kalian. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kalian ada perasaan dijadikan babu, itu nanti kembali lagi ke Vertraknya, apakah itu ada di perjanjian kontrak apa enggak. Kalau ada dan kalian udah tanda tangan, ya mau nggak mau harus kalian lakukan. Tapi kalau misalnya nggak ada kalian lakukan, ya bisa dipertanyakan itu kenapa dia menyuruh kalian itu gitu, sementara di kontrak nggak ada gitu. So seperti itu. Terus apalagi menyebabkan orang gagal di Jerman, ada rasa tidak enakan. Artinya adalah contohnya program FSC, BFD dan Ausbildung. Di saat kolega kalian nyuruh, nanti tolong jaga si pasien A ya, nanti tolong gantiin pampers si pasien B ya, nanti tolong kasih makan si pasien C ya, nanti tolong pakaiannya dimasukin ke ke lemari ya, atau nanti tolong masak makanan A, nanti tolong cuci piring yang ini ya gitu. Kalau misalnya kalian iya tersebut, saya yakin kalian akan dimanfaatkan. Ya itu mentalnya kita ya dari Indonesia ya, sulit untuk bilang enggak, apalagi ada rasa takut gitu, karena takut nolak kayak gitu. Sementara itu nggak bagus kayak gitu. Kenapa? Harusnya kalau misalnya kalian nggak mau ngomong nein, mache ich nicht, atau nein, machst du doch selber, atau misalnya nein, ich habe keine Zeit, misalnya kalian harus berani ngomong tidak, kalian harus berani ngomong nein, atau bilang kayak gitu juga nggak masalah. Nggak mengharuskan kalian melakukan pekerjaan orang lain. Jangan sampai kalian dimanfaatkan. Artinya bukan kalian yang punya tanggung jawab, tapi kalian mengerjakan. Nah, biasanya orang Indonesia kalau udah kayak gitu, kita ngedumel tuh di belakang. Kok kenapa si A, si B, si C kayak gitu ya? Kenapa dia nyuruh terus ya? Kenapa koleganya di sana toksik ya? Kenapa seperti itu, seperti ini gitu. Nah, daripada kalian menciptakan lingkungan kerja yang gak nyaman, lingkungan kerja yang koleganya gak sesuai seperti yang kalian mau, lebih baik ngomong di depan. Karena orang Jerman itu berterus terang ya, dia suka ngomong di depan, gak suka juga dia ngomong kayak gitu. Jadi tolong kalau misalnya kalian gak bersedia, bilang enggak, kan nih misalnya, atau misalnya nein, mach du selber misalnya kayak gitu. Jadi harus berani ngomong enggak. Jangan sampai kalian dimanfaatkan kayak gitu, karena kalian juga bukan mesin kayak gitu. Semua ada tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing gitu. Nah, terus kemudian kenapa orang gagal di Jerman? Yang lainnya itu karena homesick ya, homesick karena dengan family, pacar, masakan. Nah, biasanya kayak gitu. Family mungkin bisa lebih video call atau komunikasi tiap hari. Nah, dengan pacar ini atau dengan pasangan itu mungkin akan sedikit sulit ya. Ini tergantung pribadinya juga, nggak bisa dipukul sama rata gitu. Ada juga orang yang bisa LDR, ada juga yang orang yang nggak bisa LDR, atau ada juga yang orang bisa LDR tahu-tahu ada pasangan di sini gitu. Itu tergantung pribadinya. Saran saya untuk teman-teman menghindari homesick dengan orang-orang terkasih di Indonesia, kalian perbanyak yang namanya kegiatan yang positif. Artinya lakukan banyak hal di luar rumah gitu, jangan hanya di kamar. Apalagi teman-teman yang udah selesai kerja, misalnya tuh teman-teman dari Ausbildung, FSC atau BFD, kalian udah selesai kerja, terus kemudian kalian pengen nggak kemana-mana, nggak keluar rumah itu, ya udah selesai kerja pulang ke apartemen, udah tidur, besoknya kayak gitu lagi. Itu sampai terus pulang kerja ke rumah. Saran saya, lihat lebih luas negara Jerman, lihat lebih luas negara Eropa, supaya kalian meminimalisir terjadinya homesick
minimalnya kalian punya banyak relasi, punya teman kayak gitu. Terus kalau diajak ntar ke kino yuk, atau misalnya kita ke bioskop yuk, atau bilang aja ya oke, kayak gitu. Supaya kalian punya pengetahuan juga gimana sih bioskop di Jerman kayak gitu. Jadi jangan mengurung diri di rumah kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian mengurung diri di rumah, pertama bahasa bahasa Jerman yang nggak berkembang, kedua kalian akan takut bersosialisasi dengan orang lain, ketiga akan memperburuk rasa homesick kalian, artinya kangen Indo, kangen makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu, terus kangen dunia nyaman kalian yang mana kalau lapar tinggal GoFood, Gojek kayak gitu ya. Kalau di Jerman, kalau misalnya kalian lapar, kalau nggak mau keluar sendiri ya bisa juga pesan online, cuma itu lebih mahal. Tapi kalau misalnya makan dari luar terus ya sayang sekali ya, karena makan di restoran itu ataupun misalnya minimal beli doner aja di Jerman itu lumayan mahal kayak gitu. Ada doner yang harganya 5 euro, ada di kota lain itu udah 6 euro kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian makan itu aja 2 kali sehari, terus selama 30 hari 60 kali, bayangin aja berapa uang kayak gitu. Jadi penghasilannya malah habis buat makan aja gitu. Sementara tujuan kalian ke Jerman ya untuk berkarir. Karir itu apa ya? Karir sesuatu yang bisa kalian dengan karir atau dengan pekerjaan tersebut bisa Lebenlang, artinya kalian berpenghasilan dengan itu tersebut, bisa membahagiakan orang sekitar kalian, bisa membeli apa yang kalian mau, dan bisa membuang keterbatasan yang kalau misalnya kalian di Indo memiliki keterbatasan tersebut. Artinya kalau kalian di Jerman kalian bisa beli ini, beli itu, kesana kesini. Kalau di Indo mungkin belum bisa kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai tujuan kalian ke Jerman itu malah nggak sesuai kayak gitu. Jadi tetap fokus dengan tujuan, dengan chill kalian itu apa gitu. Terus hindari poin-poin yang tadi saya jelaskan supaya kalian nggak gagal di Jerman gitu. Terus juga kalau misalnya ada surat yang masuk atau surat yang sampai ke kalian, dibaca. Jangan sampai kalian surat peringatan misalnya bayar, kalian misalnya daftar fitness terus nggak pernah datang. Walaupun kalian nggak pernah datang fitness, kalian tetap harus bayar fitness tersebut. Jangan sampai kalau misalnya kalian nggak bayar itu akan nunggak per bulannya makin lama makin banyak. Terus nanti bukan orang fitness lagi menghubungi kalian, tapi nanti orang anwal, artinya pengacaranya gitu kan. Kamu ada utang segini belum bayar gitu. Jadi hati-hati dengan surat yang di Jerman gitu. Terus apalagi ya, saya kira sih itu sih kenapa banyak orang gagal di Jerman. Karena juga, nah mungkin ini yang paling penting nih, adanya sebenarnya ini saya pernah bahas ya di video-video sebelumnya, kalian kurang mengukur diri gitu. Artinya bukan saya meremehkan ya, artinya kurang mengukur diri, kurang mengukur kemampuan kalian. Misalnya kemampuan kalian di B1, kalian pengennya program atau misalnya ikut kesehatan, yang mana kesehatan tuh belajar bahasanya, ada bahasa khususnya juga, apalagi untuk Ausbildung. Atau misalnya kalian bahasa Jermannya cuma B1, pengennya studi atau mau lanjut S1 misalnya. Sementara untuk S1 kalian butuh C1 kayak gitu. Atau B2 minimalnya. Itu nanti harus ditingkatin lagi sampai C1 kayak gitu. Atau misalnya kalian bahasa Jermannya cuma A2 tapi pengennya BFD FSC. Itu nanti kalian harus ekstra lagi belajar bahasa Jerman. Nah, jangan sampai nanti kalian gagu kayak gitu di tempat kerja kayak gitu. Karena target atau untuk menentukan bahasa Jerman atau program apa yang akan kalian ikuti itu nanti akan berpengaruh dengan kelanjutannya di Jerman. Jangan sampai kalian menyesal, nanti mengulang lembaran baru jadinya gitu. Artinya kalian dari Ausbildung ganti ke FSC. Itu kan yang harusnya Ausbildung kalian udah selesai, ulang lagi ke FSC gitu. Atau misalnya kalian udah terdaftar nih sebagai mahasiswa S1 atau student college, tahu-tahu misalnya bahasa Jermannya nggak berkembang atau nggak masuk kelas, atau misalnya nilai ujiannya kurang, yang nggak lulus ujian misalnya, otomatis berpikir Ausbildung aja Pak ya. Lihat si A, Ausbildung kok dia enak ya, dapat uang, sekolah juga gitu doang gitu. Terus juga libur, dia bisa kemana-mana. Nah, kalau misalnya studi, kalian yang ngasih duit gitu. Kalian harus belajar mati-matian kayak gitu. Sementara kalau Ausbildung, kalian nggak nerima duit yang tiap bulan. Kalian yang nerima gaji tiap bulan. Kalian bisa merasakan beli apa aja yang kalian mau kayak gitu. Nah, itu penyebabnya orang gagal di Jerman. Jadi jangan salah, jangan sok-sokan
maunya ini tapi bahasa Jermannya nggak bisa, ya nggak bisa. Bahasa Jerman itu yang penting gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa ya tetap nggak bisa, tapi kalau misalnya kalian usahakan ya pasti ada jalannya gitu. Jadi jangan sampai salah memilih program terus kemudian kalian gagal di Jerman, nggak dapat tempat untuk ganti program, akhirnya kalian harus pulang ke Indonesia. Sayang sekali kalau misalnya harus teman-teman pulang ke Indonesia dengan perjuangan yang panjang kali lebar ini. Kenapa nggak cuman perjuangannya aja yang panjang, tapi waktu yang terbuang, tapi uang yang udah habis, terus orang-orang yang yang udah mendoakan kalian juga kayak gitu. Jadi jangan sampai menjadikan hal yang bermanfaat menjadi sia-sia gitu. So, gitu saja yang mungkin bisa saya share di sini. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan mengerti lagi bahwa setiap perjuangan itu pasti ada susahnya. Karena kalau nggak ada susahnya bukan berjuang namanya. Tapi jangan khawatir bahwa setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Gitu. Also, jangan pernah menjadi orang gagal, karena gagal itu cukup menjadi masa lalu buat kalian. Kalau misalnya kalian ke Jerman, pastikan kalian akan menjadi orang sukses dan bertahan di negara Eropa. Oke, buat siapapun yang menonton video kali ini, saya Lili Permata langsung dari Jerman. Semoga suatu saat saya bisa langsung menyapa kalian di sini dan bisa bertemu mungkin di Berlin atau Hamburg atau misalnya di Köln atau di kota manapun. Jangan lupa untuk terus dukung YouTube Jerman Schule dengan cara subscribe, like, dan share juga. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram Jerman Schule, karena informasi mengenai program dan diskon lainnya itu kami selalu post di Instagram dan juga website. So, sekali lagi sampai jumpa di Eropa. Bye-bye!